Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan cerita kita pada episode atau part terdahulu ya teman-teman. Ya, pada part terdahulunya kita sedang menceritakan tentang Randy dan rumah barunya bersama ayah ibunya dan saudara-saudaranya dengan judul Rumah Sarang Kuntilanak ya teman-teman. Jadi hari ini yang part 2 teman-teman bisa mencari yang Rumah Sarang Kuntilanak part 1 agar bisa terus mendapatkan ceritanya dengan utuh dan lebih menarik teman-teman. Baiklah, jika sudah siap, selamat mendengarkan Rumah Sarang Kuntilanak part 2. Ya, hari-hari terus berlalu hingga menginjak di bulan ke-6. Sudah banyak kejadian yang terus terjadi di rumah itu, tapi kebanyakan adalah kejadian-kejadian minor, kecil saja. Misalnya bunyi-bunyi di kamar mandi belakang, atau gelas yang suka geser sendiri di dapur, atau sendok yang suka terjatuh sendiri dari meja di dapur juga, atau sometimes kadang-kadang seperti ada bunyi langkah kaki dan lain-lain. Dan itu kejadiannya harian. Ya, pada kali ini cerita yang akan disampaikan adalah kejadian yang cukup mendebarkan. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 malam. Ya, pada suatu malam minggu. Ya, kenapa bisa disebutkan pada suatu malam minggu? Karena kejadiannya itu tidak lama setelah Randy menonton pertandingan sepak bola di sebuah TV nasional. Ya, malam itu dia cukup beruntung, atau lebih tepatnya sial, karena ayah ibunya harus pergi ke Bandung karena ada urusan. Lalu kakaknya Randy yang perempuan itu sedang jalan-jalan bersama teman-temannya, sedangkan kakaknya yang laki-laki itu kalau malam minggu seringnya dia pergi jalan-jalan sama teman-temannya, clubbing atau lain sebagainya. Ya, Randy tidak mengetahui bahwa dia akan sendiri malam itu di rumah. Jadi ceritanya dia waktu itu pulang ngapel dari rumah pacarnya si Lisa ya. Sekitar jam 9 malam dia sudah sampai rumah dan dia mendapati rumahnya kosong. Dan kebetulan mereka semua punya kunci masing-masing, hingga Randy bisa masuk ke dalam rumah. Karena sudah menginjak 6 bulan di rumah tersebut, Randy sebenarnya sudah cukup kebal ya, sudah cukup santai menghadapi segala macam fenomena yang terjadi. Selesai pertandingan bola jam 10 malam, Randy tidur di kamar Mbak Yuni, yaitu kamar nomor 1 yang paling depan. Ya, alasannya Randy tidur di kamar Mbak Yuni adalah dia khawatir jika dia tidur di kamarnya, ketika ayah ibunya pulang dia tidak mendengar dan tidak bisa membukakan pintu gerbang. Jadi jam 10 itu dia sudah siap-siap, lalu dia masuk ke kamar dan dia menutup pintu. Dia rebahkan badannya di atas tempat tidur, lalu dia mulai memejamkan matanya perlahan. Tidak lama dan belum matanya rapat dengan baik dan sempurna,
tiba-tiba pintu kamar Mbak Yuni itu terbuka dari luar. Randy terkejut. Ia perhatikan pintu itu. Dia sudah mulai memikirkan yang macam-macam. Jantungnya mulai berdebar, perasaannya mulai tidak karuan. Tapi dia mencoba mengontrol perasaannya. Dia suntikkan pikiran-pikiran positif ke dalam hatinya. Lalu dia berkata dalam hati, ini cuman angin. Mengingat posisi kamar itu memang sejalur lurus dengan arah bukaan dari taman di belakang. Jadi memang ada kemungkinan arah angin masuk ke dalam situ. Lalu Randy beranjak dari tempat tidur, dia tutup kembali. Namun ketika dia mencoba menutup pintu, dia mendapati suatu fakta bahwa pintunya itu sedikit seret. Jadi ditutupnya itu agak susah. Kenapa begitu? Karena waktu itu memang sedang musim hujan, ya. Jadi banyak pintu di rumah itu biasanya ketika musim hujan dia akan terisi dengan air karena lembab, sehingga dia akan lebih besar. Nah, yang tadinya dia misalnya dia pas jadi tidak pas, yang tadinya tidak seret jadi seret. Tapi biasanya nanti pas musim panas, hal itu akan kembali normal ketika pintu itu tidak terlalu terisi air, ya, atau dalam keadaan kering karena panas. Ya, mendapati pintu kamarnya itu seret, pikirannya makin kacau. Tapi dia terus memikirkan yang positif. Angin. Ini karena angin. Tapi di satu sisi pikiran yang lain mengatakan, emang ada angin yang bisa dorong pintu yang seret? Tapi dia tidak punya pilihan. Malah makin larut. Sudah mendekati jam 11. Dia mau kemana? Akhirnya dia kembali tidur. Pintu kembali dia tutup, dia kembali ke atas tempat tidur. Kembali dia mencoba memejamkan matanya. Sekali lagi pintunya terbuka kembali. Pikirannya makin kacau. Dia makin deg-degan, makin ketakutan. Tapi dengan sekuat tenaga dia kembali berpikir, ini angin. Lalu dia beranjak turun dari tempat tidur, dia tutup lagi pintunya. Tapi entah kenapa kali ini dia bersikap kecewa atau sedikit marah. Karena dia merasa, ngapain sih diganggu terus gitu ya. Kan kalau mau tinggal bareng aja, dia di mana kita di mana, ya. Beda alam, asal jangan saling ganggu. Pikirannya seperti itu. Tapi karena marah, lalu dia menantang. Lalu dia katakan ini dengan keras. Woi, gua gak takut ya sama lo. Kalau lo pikir gua takut, lo salah. Ini pintu gua tutup lagi dan gua mau tidur. Kalau lo berani, lo buka lagi, lo muncul. Setelah mengatakan itu, Randy sedikit agak lega. Tapi apakah itu yang terbaik? Randy kembali beranjak naik ke tempat tidur dan mulai memejamkan mata lagi. 5 menit, 10 menit, Randy perhatikan pintunya tetap tertutup. Pada momen itu Randy sudah yakin, oh ternyata benar. Yang dia lakukan sudah tepat.
Tepat ketika dia menggulingkan badannya ke kanan, sebelum dia mulai memejamkan mata, pintu itu kembali terbuka. Kali ini dengan seorang wanita berambut sebahu, dengan mukanya yang pucat, senyumnya yang dingin, matanya tatapannya kosong, menatap ke arah Randy. Randy serta-merta kaget, lalu dia melompat, dan tanpa berpikir panjang, Randy langsung berlari keluar melewati wanita itu dan keluar ke halaman, lalu dia loncat dari pagar rumahnya. Randy berlari hingga dia berada di tengah komplek perumahan tersebut, tepatnya di sebuah lapangan tenis. Ketika dia sudah mulai berhenti berlari, dia baru berpikir, ini hampir tengah malam, dan gue ada di luar sendirian. Mau tidur di mana gue? Gak mungkin gue tidur di jalan, gak mungkin gue tidur di lapangan. Lalu dengan segenap kekuatan dia mengumpulkan keberanian. Randy kembali ke arah rumahnya dan terus mengatakan dalam hatinya, itu rumah gue gak boleh kalah, gue harus berani. Randy kembali loncat masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Dan dia kemudian masuk ke dalam rumah, dan kali ini dia benar-benar mengatakan, "Oke, tadi gua kaget. Sekarang lo mau apa aja terserah. Gua mau tidur. Ini rumah gue. Dan gua tahu lo udah ada di sini duluan. Tapi asal lo tahu, ini rumah gue dan gua mau tidur." Serta-merta Randy masuk ke dalam kamarnya Mbak Yuni lagi dan dia tidur. Alangkah beruntungnya Randy. 15 menit kemudian orang tuanya pulang. Atau tepat tengah malam orang tuanya pulang dari Bandung. Dan Randy sangat bahagia melihat kedua orang tuanya pulang pada malam itu. Akhirnya dia tidak jadi tidur sendirian. Di situ belum berakhir gangguan pada Randy. Randy banyak mengalami gangguan karena Randy memang punya sedikit bakat yang menurun dari ibunya. Dan baik ibunya ataupun Randy memang dua-duanya bukan orang indigo ya. Mereka tidak punya kemampuan khusus untuk melihat makhluk-makhluk tertentu. Tapi mereka memang sering pada waktu-waktu atau pada hal-hal yang tidak terduga mereka bisa melihat dan diganggu. Kejadian kedua masih di musim hujan, masih di tahun yang sama, cuman beda bulan. Kali ini Randy sedang bersantai di kamarnya, di atas tempat tidurnya sekitar jam 7 malam. Karena itu malam Senin, Mbak Yuni sudah dalam kamarnya, sudah dalam keadaan siap-siap tidur karena besok dia harus bekerja. Ayah ibunya Randy juga sudah dalam kamar, dalam keadaan siap-siap tidur. Dan Randy pun di kamarnya jam 7 malam ketika itu, di luar hujan lebat. Dia tidak punya tempat untuk bermain, dia tidak tahu harus kemana, nongkrong di mana. Akhirnya dia di kamarnya, dia putuskan untuk bermain PlayStation. Kurang lebih dia bermain PlayStation selama 2 jam hingga jam 9 malam.
dia merasa lelah, dan dia coba untuk tidur. Ketika dia sedang berusaha memejamkan matanya, jadi Randy ini sering sekali diganggu ketika ingin tidur ya. Nah, kali ini ketika ia ingin memejamkan matanya, dia memperhatikan ke tembok di sebelah kirinya. Jadi temboknya Randy itu terdapat rembesan air hujan. Kemungkinan ketika pengerjaannya itu tidak baik, sehingga ketika hujan besar disertai angin, temboknya itu rembes. Nah, rembesan air di tembok itu karena banyak, makin lama ia seperti membentuk bekas aliran air. Nah, bekas aliran air itu kalau kita analogikan itu seperti bekas orang yang tidur lalu dia ngiler. Nah, ilernya itu kering. Nah, bentuknya seperti bercak, cuman bentuknya panjang menyulur ya, dari atas ke bawah. Dan itu ada cukup banyak di temboknya Randy itu ya, bekas aliran airnya itu. Iya, dia sedang tidur, dia perhatikan temboknya, disulur-sulur bekas air itu. Dia perhatikan ada beberapa rembesan baru yang juga mengalir ya. Tapi entah kenapa perhatiannya dia itu seperti terpusat, terfokus, hingga makin lama dia mulai berpikir, kok kayak rambut ya? Lalu dia perhatikan, dan itu memang membentuk rambut, hitam, panjang, lalu kemudian tidak lama ada mata, lalu kemudian ada muka, lalu kemudian timbullah satu sosok utuh dari tembok itu, lengkap dengan muka, kepala, mata, sedang melihat Randy di tempat tidur. Randy yang terkejut serta-merta mengambil sapu lidi yang tergantung di sebelah kanan tempat tidurnya. Entah apa yang ada di pikiran dia pukulkan sapu lidi itu ke arah perempuan yang timbul dari tembok itu. Rupa-rupanya perempuan itu memperhatikan Randy sambil menyeringai. Dan entah kenapa Randy berpikiran dia mulai membaca ayat kursi ketika itu, dan dia pun menyabetkan kembali sapu lidinya. Dan tanpa diduga ternyata pukulannya itu kali ini mengenai si perempuan itu. Dan perempuan itu seperti terkejut, lalu dia berlari keluar melewati pintu kamar Randy yang terbuka. Karena Randy merasa menang dan merasa jadi percaya diri, sama Randy dikejar lalu dipukul-pukulkan kembali hingga beberapa kali, ada yang kena dan ada yang tidak, hingga pukulannya yang tidak mengenai itu kena ke tembok atau ke tanaman yang digantung-gantung di dekat taman belakang itu yang ada lubang anginnya keluar. Ibunya Randy dari dalam kamar bertanya-tanya, "Ren, ngapain kamu? Kalau mau ngusir nyamuk, disemprot, bukan pakai sapu lidi," kata ibunya. Randy lalu berbalik dan kembali dalam kamarnya. Tidak lama ibunya datang. Lalu ibunya dengan penasaran bertanya, "Ngapain sih Ren? Kamu mukulin nyamuk?" Randy dengan muka yang lebih tenang dan perasaan yang lebih berani, dia mengatakan, "Enggak Bu,
bukan nyamuk. Nih Bu, dia menunjuk tempat sumber air itu. Tadi ada perempuan keluar dari sini Bu, dia bilang. Ya itu, aku pukulin, kata si Randy. Ibunya terkejut. Lalu ibunya bertanya, kena nggak? Randy pun menjawab, kena Bu. Nah itu dia, aku kejar hingga dia keluar dan dia masuk ke dalam, keluar melalui pintu lubang angin ini Bu, yang di belakang, yang di taman belakang. Ibunya seperti mengamini perkataan Randy, lalu ibunya kembali ke kamar dan mengatakan, ya sudah, tidur sana, besok kamu harus kuliah. Lalu ibunya pun kembali ke kamar dan Randy tidur. Ya, dari kejadian itu ternyata Randy bisa memetik sebuah hikmah, bahwa ternyata makhluk halus itu bisa dilawan, bisa dipukul, dan bisa dikalahkan. Dan rahasianya adalah itu tadi, keyakinan, ya. Doa, bacaan yang tepat, dan keyakinan. Ya teman-teman, jika kalian banyak membaca kisah para nabi, kalian tentu memperhatikan ya, bahwa salah satu rukun haji adalah melontar jumroh. Ya, pada lontar jumroh itu sebenarnya ada pelajaran tentang bagaimana manusia itu melawan makhluk halus. Lebih tepatnya Nabi Ibrahim dan keluarganya ketika diganggu oleh setan. Dengan jelas Nabi Ibrahim dan keluarganya itu melempar setan dengan batu. Jadi teman-teman, rupanya orang-orang soleh terdahulu itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Dan itu memang seharusnya tidak perlu ditakuti. Karena memang kelebihan mereka hanya satu, mukanya yang buruk. Lain dari itu mereka sebenarnya lemah. Mereka makhluk yang tidak kuat. Kita jauh lebih superior dari mereka. Teman-teman, dilanjutkan ke cerita yang baru tadi disampaikan. Randy sebenarnya penasaran, kenapa makhluk halus itu atau kuntilanak itu terbang keluar melalui lubang angin itu dan mengarah ke belakang. Esok paginya dia berjalan-jalan, ternyata di belakang rumahnya dia itu ada kali kecil. Kali kecil, di bawah tebingan, di atasnya itu ada perkampungan. Dan dari perkampungan itu bisa dilihat bahwa rumahnya dia itu di belakangnya itu ditumbuhi oleh beberapa pohon aren. Lalu ada beberapa pohon pisang juga. Randy memperhatikan. Tanpa Randy sadari, ternyata di belakangnya ada seorang kakek-kakek warga kampung tersebut ya, yang memperhatikan gerak-gerik Randy. Lalu kakek-kakek itu datang menghampiri Randy dan bertanya, "Lo ngapain, Tong? Ngeliatin pohon pisang?" katanya. Randy menoleh dan melihat seorang kakek tua bertanya seperti itu kepadanya. Ia pun segera menjawab dengan bahasa yang sangat sopan. "Oh, enggak kek, nama saya Randy," dia bilang. Nah itu di sebelahnya pohon pisang dan pohon aren itu rumah saya. Terus kata kakeknya, "Lah, lo terus ngapain ngeliatin pohon pisang?" Lalu Randy menjelaskan, "Ini kek,
Kemarin malam ada kejadian dalam rumah saya. Lalu Randy ceritakan tentang kejadian yang dia alami dan kenapa dia sampai ada di situ. Kakek itu menangkap cerita Randy dengan jelas, lalu kakek itu mengatakan, kalau itu mah emang tempatnya di situ, Tong. Jadi si kakek itu menunjuk ke pohon aren yang ada di belakang rumah Randy. Itu kalau malam orang suka ada nih yang dari kampung ini suka lihat dia di situ. Mendengar penuturan si kakek itu, Randy pun mengangguk-ngangguk dan sepertinya memaklumi. Oh, ternyata rumahnya dia itu adalah tempat aktivitas si makhluk itu. Karena memang posisinya sangat dekat bersebelahan. Dan kebetulan memang rumahnya Randy itu kondisinya terbuka di bagian belakangnya untuk masuk cahaya dan udara. Sehingga memudahkan makhluk itu mungkin untuk keluar masuk ke rumah Randy. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ceritanya di part yang ketiga ya. Rumah Sarang Kuntilanak. Hari ini kita selesai sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar teman-teman terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada yang lain, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain, agar mereka juga bisa mendapatkan pengalaman cerita-cerita terbaru di channel Ojowedi dan dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih teman-teman, dan teman-teman yang sudah mendukung channel Ojowedi, yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Ya, kita akan bertemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.